Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran IPA, masih di bab 4 yakni tentang lapisan bumi. Materi pada pembahasan kali ini yakni tentang lapisan hidrosfer dan litosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Ada 4 proses ya: evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi merupakan proses penguapan air di seluruh permukaan bumi, ada dari laut, sungai, atau danau. Ada transpirasi, penguapan yang dilakukan oleh tumbuhan. Kondensasi, proses pengembunan. Hasilnya berupa awan. Semakin banyak uap air, maka awannya juga semakin banyak terbentuk. Dan ada presipitasi atau hujan, yakni uap air yang jatuh ke permukaan bumi. Selanjutnya ada siklus air. Nah, di sini ada gambarnya. Pertama mulai dari evaporasi. Air di laut atau danau akan menguap atau prosesnya evaporasi ya. Nah, selain itu air dari tumbuhan juga menguap atau transpirasi. Jadi tadi air dari laut dan air dari tumbuhan akan naik ke atas oleh bantuan sinar matahari, akan berkumpul menjadi titik uap air atau disebut dengan awan. Disebut kondensasi. Awan dibawa ke daratan oleh angin. Karena suhu menurun, titik air akan turun ke permukaan bumi, disebut dengan hujan atau presipitasi. Nanti airnya masuk lagi ke tanah, mengalir lagi ke sungai atau laut gitu. Akan terus berjalan. Makanya kenapa sih air di dunia ini gak habis-habis? Karena ada siklus air gitu. Siklus air dibagi menjadi 3, ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek yakni uap air laut akan menguap lalu jatuh lagi sebagai hujan ke laut. Siklus sedang, uap air laut membentuk awan, terbawa angin menuju daratan lalu jatuh sebagai hujan, nanti kembali ke tanah, balik lagi ke laut. Nah, kalau siklus panjang itu uap air naik ke atas, nanti menjadi awan menuju pegunungan es, nanti jatuhnya berupa kristalan atau salju, nanti membentuk gaster atau gunung es gitu untuk siklus panjang. Lapisan bumi dibagi menjadi beberapa lapis, silahkan digambar. Nah, pertama ada inti bumi, dibagi lagi nih, ada inti dalam dan inti luar. Inti dalam itu biasanya bentuknya padat dan panas, diameternya cukup besar. Inti luar itu biasanya bentuknya cair, tersusun dari besi yang cair, dan diameter cukup besar. Nah, selanjutnya ada mantel atau selimut bumi. Nah, bentuknya padat, sangat tinggi ya, suhunya 3000 derajat Celcius, terdiri dari 3 lapis: litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Nah, bagian terbawah mengandung silium dan magnesium. Lalu yang terakhir ada kerak bumi atau litosfer, merupakan tempat tinggal makhluk hidup. Nah, litosfer adalah lapisan kulit bumi yang paling luar yang berupa batuan padat. Jenis-jenis lapisan litosfer itu ada 2 ya menurut kandungannya. Ada lapisan sial atau tersusun dari silium dan aluminium. Ini biasanya disebut dengan kerak padat dengan ketebalan 35 km. Lapisan sial ini terbagi atas 2 bagian, yakni kerak benua dan kerak samudra, atau lempeng benua dan lempeng samudra. Nah, untuk lapisan sima atau silium magnesium merupakan lapisan yang berat jenisnya lebih besar dan lebih elastis, biasanya memiliki ketebalan 65 km. Nah, lebih tebal ya untuk silium magnesium atau disingkat dengan sima. Nah, di sini batuan penyusun litosfer. Kalau tadi kan disebut litosfer itu tersusun dari batuan-batuan. Kalau ini batuannya apa saja nih? Ada yang disebut dengan batuan beku, merupakan hasil pembekuan atau pendingin dari magma pijar yang berubah menjadi padat. Magma kan tadinya cair, mendingin jadi padat. Nah, batuan sedimen merupakan batuan yang terbentuk karena adanya pelapukan dari batuan beku yang bagian-bagiannya telah terlepas karena air, hujan, angin, ataupun mengendap. Terakhir, batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk karena adanya suhu magma tinggi atau tekanan endapan yang tebal. Nah, ini contoh-contohnya ya. Pokoknya batunya kayak mirip batu akik gitulah, bagus-bagus gitu. Nah, selanjutnya ada tenaga pembentuk bumi. Ada 2, ada endogen yakni tenaga yang berasal dari dalam bumi. Contohnya ada tektonisme, seisme, dan vulkanisme pembagiannya. Nah, yang kedua ada yang disebut dengan eksogen yakni tenaga dari luar bumi. Nah, contohnya ada pelapukan, pengikisan, dan pengendapan gitu. Nah, selanjutnya yakni membahas tentang tektonisme. Nah, tektonisme merupakan peristiwa perubahan lapisan permukaan bumi baik datar atau vertikal, terdiri dari gerakan epirogenetik dan orogenetik. Nah, untuk
Gerak epirogenetik merupakan gerak lambat pada wilayah yang sangat luas dalam waktu yang lama. Contoh, pergerakan lempeng tektonik. Nah, pergerakan lempeng ini dibagi jadi 3. Ada divergen, itu saling menjauh, lempengnya ada gambarnya di situ. Ada konvergen, itu saling mendekat sehingga bertuburkan, dan transform, itu lempeng bergerak saling berlawanan tapi berpapasan aja gitu. Nah, gambarnya seperti ini, silakan diperhatikan. Nah, selanjutnya ada gerak orogenetik, yakni gerak yang asal-usul pembentukan pegunungan lah, yakni gerak pada wilayah sempit dalam waktu singkat sehingga dapat berupa lipatan dan patahan. Lipatan disebabkan tekanan horizontal sehingga lapisan bumi melipat. Nah, contohnya gunung dan bukit. Nah, di sini contoh permukaan bumi yang terkena gerakan lipatan. Nah, selain lipatan ada juga yang disebut patahan. Patahan adalah gerak yang disebabkan oleh tekanan horizontal dan vertikal yang membuat kulit bumi retak atau patah. Nah, ini contohnya, yang bagian atas itu horse, yang bagian bawah itu graben namanya ya. Jadi harus ingat-ingat gitu untuk lipatan dan patahan. Itu termasuk gerak orogenetik. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tanya lewat WhatsApp. Oke, sekian dan terima kasih pertemuan hari ini. Jangan lupa dirangkum. Yang belum rangkumannya silakan mengumpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.